Kata para ulama, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, "Ats-tsani mihanun minallah." Mihanun minallahi ta'ala yabtalihi biha. Yang kedua, kondisi manusia yang kedua itu dapat ujian. Jadi kalau yang pertama dapat kenikmatan dan solusinya bersyukur, yang kedua adalah dapat ujian, dapat musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan musibah itu Allah ingin menguji kita, jemaah. Allah ingin menguji kita. Fafarduhu fiha sabru wa taslim. Nah ini. Dan kalau diuji dan dikasih musibah sama Allah, maka kewajiban kita itu sabar dan menyerah pada ketetapan Allah dan perintah serta larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah ini penting, jemaah. Jadi hidup kita itu pasti ada ujian, pasti ada musibah. Nah pada saat terjadi musibah dan ujian, kita harus tahu kewajiban kita nih. Kewajiban kita sabar dan taslim, sabar dan menyerah, sabar dan menyerah. Begitu aja. Jadi gini loh hadirin, kata para ulama ya, kata diantaranya dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh, salah satu ulama tercerdas, terjenius saat ini. Salah satu, saya nggak mengatakan yang paling, karena sangat relatif seringkali. Dan ada banyak ulama yang sangat jenius dan cerdas-cerdas. Nah, beliau salah satu. Beliau tuh mengatakan gini, kalau kita lagi ada masalah, kalau kita lagi ada ujian, maka hal yang harus kita lakukan adalah bertanya pada diri kita sendiri dengan sebuah pertanyaan begini, apa yang Allah inginkan dari saya? Nah, itu. Apa yang Allah inginkan dari saya? Nah ini. Apa yang Allah inginkan dari saya di saat ini, gitu loh. Di saat ini. Di waktu ini. Jadi harus demikian. Nah kita kan suka salah nanya jamaah, makanya itu yang membuat kita nyesek, buat kita berantakan, buat kita jungkir balik. Pertanyaannya, kenapa Allah tega melakukan ini kepada saya? Ya, emangnya solusi nanya kayak begitu? Coba abis kita nanya kayak begitu, rasanya gimana? Tambah nyesek, karena itu pertanyaan yang salah. Nggak boleh Allah digitukan. Nggak boleh Allah dikomplain. Kan begitu hadirin Allah muliakan. Masih ingat surat Al-Anbiya ayat 23? Masih ingat nggak? Surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat 23. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tuh nggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Merekalah yang akan ditanya. Jadi Allah nggak ditanya apa yang Allah perbuat. Kenapa Allah takdirkan ini, Allah takdirkan itu. Nggak boleh kita gugat. Yang harus kita pikirkan adalah apa yang akan kita jawab kalau Allah tanya kita pada hari kiamat. Apa respon Anda ketika Anda kena masalah ini? Apa respon Anda ketika Anda diuji dengan masalah ini? Apa respon Anda ketika Anda diuji dengan ini, diuji dengan itu? Mereka yang ditanya, bukan Allah yang ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu. Allah nggak ditanya kok. Makanya semakin kita nyerang begitu, nyerang Allah SWT, semakin nyesek kita. Semakin jauh kita dari Allah. Karena itu jalan yang keliru. Yang harus kita lakukan itu tadi. Serahkan semuanya kepada Allah. Tanya, apa yang Allah mau dari saya? Udah serahkan aja.
Serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak tahu, tapi aku kan nggak ngerti Pak Ustadz, apa yang Allah inginkan dari aku? Tanya sama ahlinya. Tanya sama ahlinya. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Cari tahu. Kita dikasih kenikmatan banyak. Cari tahu. Tapi itu harus taslim, itu kuncinya. Wajib bagi kita taslim, jamaah. Wajib bagi kita taslim, ya ibu sekalian. Serahkan sama Allah. Baik ketetapan Allah kauni, artinya menerima, maupun menyerahkan kepada ketetapan yang syar'i. Maksudnya, apa yang harus kita lakukan secara syar'i ketika menghadapi persoalan seperti ini. Jadi bukan hanya secara global, pokoknya kita serahkan aja sama Allah ya. Itu bagus, tapi udah tahu belum apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Belum sih. Ya nggak cukup hanya sekedar nyalahin aja. Kita harus tahu. Kalau nggak perlu tahu, buat apa Allah kasih perintah dan larangan kepada kita? Kan demikian, jemaah. Dan ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan, udah jalanin aja, nggak usah banyak mikir. Serahkan aja udah sama Allah. Lihat ketika Nabi Ibrahim, ketika diuji sama Allah, lalu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Apa sikap beliau? Udah serahkan aja sama Allah. Lihat bagaimana mengetahui perintah itu penting dan menjalankan perintah itu penting. Lalu habis itu serahkan aja sama nanti hasilnya yang terbaik deh. Lalu sabar. Jangan nuntut hari harus semua tuntas. Sabar. Jangan maksa bahwa H+1 semua sudah terkendali. Belum tentu. Sabar. Tugas kita taslim dan sabar. Serahkan sama Allah, lalu sabar. Sabar. Itu menunjukkan bahwa bisa jadi hasil yang terbaik itu nggak datang di hari H, nggak datang di hari esok langsung, tapi bisa jadi 1 tahun yang akan datang, 2 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang. Makanya sabar, nah itu sabar. Nah manusia itu pengennya buru-buru, itu yang jadi masalah.